Jelek sekali. Jadi Ya, sudah Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta workshop hari ini. Sampai ketemu lagi kita pada workshop pendampingan cara mudah mendapatkan izin edar BPOM. Kali ini adalah sesi kelima dari rangkaian sesi workshop pendampingan cara mudah mendapatkan izin edar BPOM. Untuk sesi kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Ari Maya Lestari SSI sebagai narasumber yang akan membawakan materi tata cara pendaftaran NIB berbasis risiko. Jadi NIB adalah yang paling pokok dalam semua proses. Jadi proses pertama yang harus ada adalah NIB untuk proses lebih lanjutnya. Nah, untuk itu kepada Ibu Arimaya dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Ratni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat untuk kembali hadir di workshop pendampingan cara mudah mendapatkan izin edar BPOM season kelima. Terima kasih kepada BIK Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih kepada Bu Ratni selaku host, serta tidak lupa Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk singkat waktu, izinkan saya untuk share materi saya hari ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Ari Maya Lestari. Saya bergabung di Pandu Digital Batga Biru sektor UMKM. Saya juga konsultan pendamping UKM Pertamina ABDSI. Dan di tahun 2021 saya bergabung di Master Mentor Sigap UMKM Kemenko. Dan juga saya fasilitator UKM Indonesia dan owner Milestone Indonesia. Dan untuk melengkapi ilmu saya mengambil sertifikat digital marketing dan pelaksana ekspor dari BNSP. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat, kita masuk ke materi ya. Nah, tata cara pendaftaran NIB berbasis resiko. Nah, apa itu NIB? Jadi NIB adalah nomor induk berusaha, yaitu identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nah, ini peluncuran OSS berbasis risiko oleh Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, itu pada tanggal 9 Agustus 2021. Jadi cakupannya ada 16 sektor perizinan berusaha ya, dengan 18 kementerian atau lembaga. Termasuk juga di sini ada Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perindustrian, Badan POM, dan lain-lain. Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha di semua sektor dilimpahkan kepada Kementerian Investasi atau BKPM, dan penerbitannya melalui sistem OSS. Nah, ini sistem OSS berbasis resiko. Jadi sistem OSS berbasis resiko ini telah terintegrasi dengan sistem kelembagaan kementerian atau kelembagaan. Jadi di bawah ini akan
juga terus mempercepat ya proses integrasi dengan sistem kementerian atau kelembagaan lainnya. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, ada Kemenkumham, ada Kementerian Tenaga Kerja, BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, PUPR, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini pembagian KBLI. Jadi saya jelaskan dulu, KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu kode klasifikasi resmi untuk Suaranya hilang ya, ya sis. Bu Ari, Siska. Iya Bu, sepertinya sinyal Bu Ari hilang ya Bu Oh. ya. Oh, bukan sinyal kita ya? Bukan. Sebentar saya coba hubungi beliau ya Bu. Iya. Sepertinya Ibu Ari terlempar nih ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin sinyalnya Ibu Ari sedang bermasalah. Bapak Ibu silakan tetap mengerjakan pretest. Link pretestnya dikirim lagi Mbak Siska. Maaf, terputus ya. Sudah, Bu Ibu Ari sudah Retni. masuk lagi? Ya, terputus sih ya, betul. Saya share screen lagi tadi. Silakan Bu Putus Ari. tiba-tiba. Baik, sampai sini ya Bapak Ibu. Jadi sistem OSS berbasis resiko ada namanya KBLI. Tadi sudah saya jelaskan, jadi KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi menurut KBLI berdasarkan peraturan BPS itu nomor 2 tahun 2020 ada sebanyak 1.790 KBLI. Jadi dibagi menjadi 1.349 KBLI berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 dan juga 88 KBLI pemerintah dan aktivitas lainnya. Jadi totalnya ada 1.437 KBLI ditambah dengan 353 KBLI tanpa kementerian atau lembaga pembina yang telah dipetakan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Selanjutnya ini perizinan berusaha. Jadi perizinan berusaha ini terbagi menjadi 4. Jadi ada risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Jadi risiko rendah itu cakupannya nomor induk berusaha atau NIB saja. Sedangkan risiko menengah rendah itu NIB ditambah dengan sertifikasi standar. Selanjutnya risiko menengah tinggi NIB ditambah sertifikasi standar atau SSR atau SS ditambah dan harus verifikasi ya. Selanjutnya risiko tinggi itu NIB dan harus ada izinnya dari sertifikasi standar atau SS. Ini untuk tabelnya perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi ini yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, risiko rendah. Jadi dengan adanya sistem OSS RBA ini, jadi pelaku usaha dengan risiko rendah akan semakin mudah untuk melakukan perizinan berusaha karena proses perizinannya dapat selesai hanya melalui OSS RBA tanpa melakukan verifikasi atau persetujuan lain dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi usaha dengan risiko rendah ini hanya membutuhkan nomor induk berusaha atau NIB. Selanjutnya yang kedua risiko menengah rendah. Jadi risiko menengah rendah ini usaha dengan risiko menengah rendah ini tidak jauh berbeda dengan usaha dengan risiko rendah ya.
di mana proses perizinan berusahanya juga dapat selesai hanya melalui OSS RBA, jadi tanpa memerlukan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, di samping nomor induk berusaha atau NIB, pelaku usaha juga membutuhkan sertifikat standar namanya atau SS, berupa pernyataan mandiri yang formatnya telah tersedia dalam OSS RBA. Itu pengertian dari risiko menengah rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu risiko menengah tinggi. Nah, usaha dengan risiko menengah tinggi tidak hanya berhenti pada penerbitan nomor induk berusaha atau NIB dalam OSS RBA, melainkan jadi pelaku usaha juga membutuhkan sertifikat standar atau SS berupa pernyataan mandiri dengan verifikasi dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Yang keempat, risiko tinggi. Nah, risiko tinggi, usaha dan risiko tinggi membutuhkan juga nomor induk berusaha atau NIB tentunya, dan izin yang harus mendapat persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, serta sertifikat standar apabila dibutuhkan. Itulah perbedaan dari risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi, Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS, yaitu Online Single Submission Republik Indonesia. Jadi, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di website ini. Jadi, kalau diketik ini, nanti kita buat akun OSS-nya. Selanjutnya, perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, itu terbagi menjadi dua, yaitu perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau UMKU. Jadi perizinan berusaha berbasis risiko yang sekarang ini kita pelajari yaitu perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha. Selanjutnya KBLI tingkat risiko tercantum dalam lampiran 1A dan 2A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dan telah diimplementasikan sejak diluncurkannya pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, perizinan berusaha yang kedua yaitu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau UMKU. Jadi UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan atau komersial. Dan ini diatur pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Nah, untuk persyaratan UMKU tercantum dalam lampiran 1B dan 2B Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Nah, ini sedang dibangun juga penyempurnaan di sistem OSS. Jadi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan atau komersial. Jadi jenis PBUMKU itu sangat bervariasi ya, seperti untuk izin, persetujuan, penetapan, sertifikasi, konsultasi, atau surat keterangan. Jadi sifatnya transaksional atau berlaku hanya untuk sekali kegiatan. Contoh, seperti izin terbang untuk pesawat, untuk pilot, untuk pramugari atau pramugara, dan persetujuan impor atau ekspor. Demikian semoga dipahami ya Bapak Ibu. Selanjutnya, siapa yang bisa mendaftar NIB via OSS? Jadi semua pelaku usaha. Yang pertama perorangan, yang kedua perseroan terbatas, yang ketiga perusahaan umum, yang keempat perusahaan umum daerah, ya. Yang kelima badan hukum lainnya dimiliki oleh negara. Selanjutnya yang keenam badan layanan umum. Yang ketujuh lembaga penyiaran, yang kedelapan badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Jadi yayasan juga bisa mendaftar via OSS, koperasi, persekutuan komanditar atau CV, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Jadi yang 12 item ini bisa mendaftar NIB via OSS. Nah, bagaimana sih cara mengurus NIB? Jadi ini ada syarat-syaratnya ya Bapak Ibu. Sebelum membuat akun OSS, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen berikut. Yang pertama itu menyiapkan NIK dan nomor WhatsApp.
Selanjutnya menginputnya dalam proses pembuatan user ID OSS untuk pelaku usaha perseorangan. Selanjutnya yang kedua, khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, nomor induk kependudukan atau NIK yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. Nah, jadi harus NIK penanggung jawab badan usahanya. Selanjutnya yang ketiga, pelaku usaha pada badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata bisa menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online. Ini bisa melalui AHU online sebelum mengakses OSS. Jadi sebelum mengakses OSS kita harus menyelesaikan proses pengesahannya melalui AHU online. Selanjutnya yang keempat, pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. Selanjutnya apalagi yang harus kita siapkan? Email dan nomor HP atau WA. Itu syarat-syarat untuk mengurus NIB. Nah, ini saya jelaskan kategori pelaku usaha. Jadi berdasarkan OSS, jadi kategori pelaku usaha itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada UMK dan non-UMK. Kalau UMK itu termasuk di dalamnya yaitu orang perseorangan dan badan usaha. Apa saja yang termasuk badan usaha? Badan usaha ini perserikatan atau persekutuan, yayasan itu termasuk badan usaha, PT, persekutuan komanditer, badan hukum lainnya, persekutuan firma, persekutuan perdata, koperasi, dan perusahaan umum atau perum. Itu termasuk badan usaha. Nah, apa yang termasuk non-UMK? Itu termasuk bagiannya yaitu orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, badan usaha luar negeri. Nah, untuk kantor perwakilan sendiri, terbagi menjadi KPPA, itu contohnya KPPA untuk jasa penunjang tenaga listrik asing, KP3A, KP3A PMSE, BUJKA, itu kantor perwakilannya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk badan usaha luar negeri, itu seperti pemberi waralaba, itu termasuk badan usaha luar negeri, perdagangan berjangka, PSE asing, dan bentuk usaha tetap, itu termasuk badan usaha luar negeri. Baik, masuk ke skala usaha. Jadi usaha mikro dan kecil atau MK adalah usaha milik warga negara Indonesia atau WNI, baik orang perseorangan maupun badan usaha. Dengan modal usaha maksimal 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang CK disahkan, jadi terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK. Jadi ada perubahan ya sedikit Bapak Ibu sebagai berikut. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu usaha mikro itu harusnya memenuhi syarat maksimal 1 miliar dan usaha kecil lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, sebelum dari Undang-Undang Cipta Kerja berlaku ketentuan kalau untuk usaha mikro itu modal usahanya maksimal 50 juta dan usaha kecil lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Ini yang dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang sekarang itu undang-undang setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang saya jelaskan tadi tingkat risiko usaha, jadi ada tingkat risiko rendah, risiko menengah rendah atau MR, risiko menengah tinggi MT, dan risiko tinggi. Ini sudah saya jelaskan bahwa ya, untuk risiko rendah kita harus menggunakan NIB saja. Selanjutnya untuk risiko menengah rendah itu harus NIB dan dilengkapi dengan sertifikat standar tadi. Selanjutnya risiko menengah tinggi harus ada NIB, SS, dan harus diverifikasi. Dan risiko tinggi harus ada NIB, SS, juga harus diverifikasi juga. Nah, bagaimana sih tahapan membuat NIB? Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi tahap 1 kita harus membuat akun OSS.
Tahap 2 kita masuk ke OSS dan mengisi data. Di tahap 1 dulu kita membuat akun OSS. Jadi kita masuk ke website yang tadi, websitenya www.oss.go.id, jangan salah ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita klik tombol daftar di kanan atas, selanjutnya mengisi formulir yang di layar. Jadi data yang harus diisi adalah jenis identitas ya, nomor induk pendudukan atau NIK, email kita harus siapkan, jenis pelaku usaha, nama harus sesuai KTP ya Bapak Ibu, tanggal lahir, domisili, dan nomor telepon. Selanjutnya apalagi memasukkan password yang Anda inginkan. Jadi kita buat passwordnya. Ingat passwordnya harus yang tidak mudah ditebak. Klik tombol daftar di bawah. Kita klik tombol daftar, lalu kita cek email, jangan lupa. Setelah kita cek email, Iya, Bu Ari terputus lagi, Bu. Silakan dilanjut. baik Bapak Ibu, putus nanti saya share screen lagi ya. Ini jaringannya nggak stabil nih Mbak Siska. Ya, apa-apa Ibu. Baik, sampai ke tahap 2 ya Bapak Ibu tadi. Jadi setelah kita membuat akun OSS, kita masukkan email kita tadi. Kita cek email, kita buka email kita verifikasi username dari OSS. Masukkan password yang sudah kita bikin dengan mengunjungi website OSS yang resmi ya, oss.go.id. Klik tombol login, masukkan username, alamat email, nomor HP pemohon pada isian username. Jadi sudah ada semua ya, dapat dibaca ya Bapak Ibu pelan-pelan. Masukkan password pada isian password. Selanjutnya masukkan kode kata, klik tombol login atau masuk, klik permohonan baru pada menu mengisi. Pada menu ada permohonan baru. Selanjutnya mengisi dan melengkapi data lagi. Ini banyak, jadi Bapak Ibu harus pelan-pelan mengisinya. Data yang harus diisi KBLI. Tadi yang saya bilang, jadi harus KBLI-nya kita cari dulu Bapak Ibu. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Selanjutnya nama usaha atau brand atau merek yang Bapak Ibu punya. Luas lahan usaha dalam meter persegi ya. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak, NPWP, tapi ini tidak wajib Bapak Ibu. Ya, terus alamat usaha boleh berbeda dengan alamat KTP, misalnya ada alamat KTP berbeda dengan usaha, jumlah karyawan, selanjutnya perkiraan hasil usaha per tahun, omset per tahun ya. Selanjutnya klik tombol simpan dan lanjutkan. Nanti kita praktek ya Bapak Ibu. Klik tombol tambah bidang usaha. Nah, jika memiliki lebih dari satu bidang usaha, misalnya kita ada usahanya yang berbeda. Mengisi dan melengkapi data mengenai data usaha tambahannya. Selanjutnya klik tombol simpan data usaha. Jangan lupa. Tahap ketiga mengunduh NIB. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu. Klik data usaha yang telah dilengkapi. Klik tombol simpan dan lanjutkan. Yang tadi kita jangan lupa mensimpan. Klik data usaha, selanjutnya tombol proses perizinan, klik tombol lanjutkan. Selanjutnya klik tombol cetak NIB untuk menerbitkan NIB. Jadi bisa diunduh dan disimpan. Jadi mudah sekali Bapak Ibu hanya mengisi paling 10 menit nggak nyampe. Nah, ini tampilannya. Setelah kita klik website dari oss.go.id, ini kalau misalnya kita sudah ada akun, kita daftar, tapi kalau misalnya belum, kita buat dulu seperti panduan saya tadi. Ini menu KBLI OSS berbasis risiko. Ini menunya, misalnya ini perdagangan eceran barang dan obat farmasi. Ini contoh ya Bapak Ibu.
Jadi kodenya adalah 47721. Jadi kita pastikan dulu produk kita apa, termasuk di KBLI yang nomor berapa. Seperti ini, perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum. Ini beda, obat farmasi juga, tetapi dia di apotek ini termasuk di obat farmasi. Jadi ini dua hal yang berbeda, jadi hati-hati kita dalam memilihnya dengan kode yang berbeda. Sampai selanjutnya ini tampilan setelah kita masuk dan membuat permohonan baru. Jadi kita klik perizinan berusaha, klik permohonan baru yang saya bilang tadi. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu, kita mengisi semua data-datanya, baik data pelaku usaha maupun data usaha kita. Jadi semuanya diisi lengkap, jangan sampai tidak diisi. Jadi data yang harus dilengkapi ada jenis produk atau jasa ya, diisi dengan produk yang dihasilkan atau jasa yang akan ditawarkan. Selanjutnya kapasitas per tahun, jadi diisi dengan jumlah produk yang akan dihasilkan atau nilai perkiraan atau omset atau pendapatan yang dihasilkan dari jasa yang ditawarkan. Selanjutnya satuan kapasitas. Ini pilih satuan produk yang akan dihasilkan atau jasa yang akan ditawarkan. Jika jasa dipilih dalam rupiah. Lalu klik tombol simpan, jangan lupa Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini. Jadi daftar kegiatan usaha. Jadi sistem akan menampilkan KBLI, nomor KBLI yang kita pilih itu sesuai dengan jenis usaha kita. Selanjutnya yang kedua lokasi usaha. Yang ketiga detail usaha seperti tenaga kerja, modal usaha ya. Selanjutnya skala usahanya, apakah usaha kecil, tingkat resiko, ini menengah rendah, terus pernyataan mandiri, dan yang ketujuh status. Lalu klik tombol proses perizinan berusaha yang warna hijau. Nah, ini adalah sistem akan menampilkan pernyataan mandiri. Ini dibaca Bapak Ibu ya, yang menyangkut pernyataan mandiri K3L. Yang kedua, pernyataan mandiri kesediaan memenuhi kewajiban. Selanjutnya, pernyataan mandiri mengenai SNI dan SJPH jika produk termasuk yang wajib SNI dan halal. Selanjutnya, pernyataan usaha mikro dan usaha kecil terkait tata ruang. Yang kelima, SPPL. Jadi dibaca, dipahami, dan dicentang semua pernyataan mandiri, lalu diklik lanjut. Nah, ini sistem akan menampilkan draft NIB. Jadi Bapak Ibu silakan periksa kembali sesuai dengan data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lalu centang kolom pernyataan, lalu klik tombol terbitkan perizinan berusaha. Mudah sekali ya Bapak Ibu. Ini tampilannya daftar kegiatan usaha, nomor KBLI, lokasi usaha, cetak NIB. Ini ada tombol biru. Ini contoh NIB lama versi OSS versi 1.1. Ini yang lama ya Bapak Ibu. Jadi yang lama itu apa perbedaannya dengan yang baru? Kalau yang lama dia ada tulisan UMK. Ini contoh yang lama. Nah, jadi ada kalau yang lama kita hasil print out-nya ada dua Bapak Ibu, NIB dan UMK. Tapi kalau yang sekarang hasil print out OSS RBA itu hanya satu saja. Itu nomor induk NIB saja. Jadi UMK sudah termasuk di dalamnya sini. Gitu. Jadi saatnya praktek Bapak Ibu pembuatan NIB bisa di HP atau di laptop masing-masing dengan mengklik website yang resmi ya Bapak Ibu, oss.go.id. Demikian Bapak Ibu materi saya hari ini. Semoga materi saya ini bisa dipraktekkan bagaimana kita mengetahui tata cara pendaftaran NIB berbasis risiko. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan lagi ke host Ibu Ratni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi nanti saya akan bagikan Mbak Siska. Cara migrasi, Mbak Siska apa langsung tanya jawab ya? Bu Rani. Bu Rani bisa terdengar? Atau sembari mengisi pretest ya Bapak Ibu. Iya Bu Ari, ada kendala Ibu? Ibu Ari? Ya, Mbak Siska, silakan, saya udah selesai atau langsung tanya jawab ya? Iya, silakan lanjut sesi tanya jawab Ibu. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya atau didiskusikan, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu mau raise hand atau langsung open mic. Ini saya jawab pertanyaan di chat dulu ya. Ya, untuk Ibu Feza Rizka, siang Bu, saya bertanya untuk pembuatan LUB untuk satu produk kah? Untuk banyak produk boleh Bu. Untuk produknya bisa kita lihat di KBLI-nya, kita cari produk kita apa. Kalau misalnya produk kita cuma satu, ya cuma satu. Tapi kalau misalnya banyak, ya boleh kita masukkan semua. Buat katalog. Oh, terus saya. Saya kan aktif. Nah, katalog. Katalognya dari Pipare, tak harga. Ini dari Bu Saurma Tince. Siang Bu, tahun kemarin saya sudah daftar NIB. Setelah saya lihat hasil print NIB saya, nggak ada nomor dan nama usaha. Saya WA Ibu ya hasilnya. Ini udah bikin ya Bu, mungkin ada kesalahan, dicek ulang, diedit lagi. Mungkin karena jaringan aja, dicoba lagi Bu. Kadang seperti itu. Materinya nanti dibagikan oleh Mbak Siska ya Bapak Ibu. Ini cara migrasi bagaimana Bu untuk NIB lama ke NIB berbasis resiko. Kalau saya kemarin, NIB saya lama kan, berubah ke berbasis risiko, itu diedit saja Ibu. Jadi diedit, ikuti petunjuknya yang saya berikan tadi. Nanti kan simpan, setelah itu kita lihat, belum kita print out dulu. Nah itu sudah berubah menjadi NIB berbasis risiko. Jadi kita nanti print dan simpan. Jika nanti ada perubahan status usaha perorangan menjadi berbadan hukum, apakah dilakukan update lagi di OSS? Iya Pak, di-update lagi di OSS tentunya. Mbak izin bertanya, saya terdaftar ini Ibu Anissa, terdaftar NIB KBLI-nya perdagangan. Nah, kalau yang produksinya saya harus pakai nama baru atau bisa pakai NIB saat ini terdaftar. Kalau misalnya perdagangan NIB KBLI-nya sudah benar, Ibu yakin sudah benar, itu pakai yang lama saja Ibu. Tapi kalau mau ditambahin boleh. Kalau ada produk baru atau mau ditambah, itu bisa diedit ditambah KBLI-nya.
Selanjutnya Ibu Siti, izin bertanya jika NIB sudah terbit tahun lalu, namun KBLI tidak sesuai karena data sudah terkonek dengan data di akta perusahaan. KBLI gak nyambung ke izin edar, tapi malah ke Kementan. Apakah bisa dikembangkan atau diganti KBLI sesuai dengan atau gimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada rencana pindah alamat usaha. Ganti semua dari awal akta dan KBLI-nya. Kalau pindah alamat usaha itu bisa diedit kan Ibu. Jadi bisa diedit di OSS. Terus yang ini nomor 1, jika NIB sudah terbit, namun KBLI tidak sesuai. Nah, kalau yang ini harus diurus ya Bu. Sepertinya tidak bisa diedit, ini harus diurus karena NIB-nya sudah terbit ya. Terus Ibu Pak Gersik, saya punya NIB lama, terus kalau mau NIB baru, apakah harus mendaftar baru atau migrasi? NIB lama yang sudah tadi saya jawab, bisa diganti menjadi NIB RBA dengan cara mengedit. Nanti ada petunjuknya, itu diikuti saja. Nanti sebelum print, kita lihat dulu preview printnya, apakah sudah berganti menjadi NIB RBA. Ingat NIB RBA itu ada hanya satu ya, satu lembar dan lampiran. Dan kan NIB lama itu yang harus ada 2. NIB lama ada 2, ada IMK dan NIB. Jadi kalau misalnya sudah berganti menjadi NIB RBA, otomatis dia hanya 1 lembar atau 2 lembar beserta lampiran. Ke NIB saja, tidak memakai IMK karena IMK udah termasuk NIB RBA. Gitu ya Pak Gersik. Alhamdulillah baru selesai audit halal. Alhamdulillah. Ibu Anissa, NIB saya perdagangan dan sekarang saya melakukan produksinya juga. Apakah masuk ke pengembangan atau perubahan data Bu NIB sayanya? Jadi Ibu NIB-nya perdagangan dan sedang melakukan produksi. Kalau misalnya ada penambahan, Ibu bisa ditambahkan KBLI-nya, Bu Anissa. Ibu Epi, mohon izin bertanya, kalau nambah KBLI di NIB selain online bisa nggak? Soalnya saya lupa passwordnya. Lupa password bisa Ibu, kan bisa ubah Pak. Lupa password, kan ada pilihan ubah lupa password. Jadi Ibu klik lupa password, nanti dia kirim lagi lewat email. Jadi Ibu rubah di sana, Ibu perbarui, Ibu simpan. Gitu ya. Materi apa bisa diberikan untuk dipelajari teman-teman pelaku usaha, baik nanti saya berikan ke Mbak Siska ya Ibu Cindy. Bu Anissa, nambah KBLI-nya pas diklik pengembangan nggak keluar Bu, loading terus. Dicoba aja dulu ya Bu Anissa. Biasanya itu memang ada suka error, tapi dicoba aja dulu Bu Anissa. Dan siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau saya tahu saya jawab, kalau saya belum tahu saya simpan dulu. Pretestnya udah semua ya. Bapak Reza Rizka Fitriani, Ibu Feza, Pak Reza Rizka Fitriani, NIB untuk berapa tahun Bu? Itu selamanya, selama kita ada usahanya. Iya Ibu Anissa, sudah benar itu pengembangan untuk nambah KBLI ya. Baik Bapak Ibu, silakan mengerjakan pretestnya. Semoga nilainya bagus ya, pretest dan post-testnya.
Ini Ibu Ima Bogor, saya sudah punya NIB, terus mau nambah usaha, bikin NIB baru masih di akun OSS. Nggak perlu bikin NIB baru Ibu, kalau mau nambah usaha. Tambah aja di edit. Nanti ada ikuti petunjuknya di sana, edit NIB tambah usaha. Dan nomornya tetap nomor NIB yang lama. Jadi nggak perlu bikin baru. Ibu Siti, oh iya, saya sudah pernah punya OSS. Katanya kalau KBLI nggak sesuai, suruh dikembangkan dan yang tidak berlaku itu dihapus saja. Itu maksudnya bagaimana ya Bu? Khawatir salah jalur. Sebenarnya ada yang tambah. Kalau misalnya Ibu mau nambah, kalau sudah tercetak ya OSS-nya. Nah, kalau sudah tercetak OSS-nya, kita bisa nambah KBLI. Nah, kalau untuk dihapus, saya belum tahu karena saya belum pernah menghapusnya kayak gitu. Tapi kalau mau nambah, saya sudah pernah kemarin nambah usaha. Iya, Bu Anissa. Bapak Muhammad Fajar, Bu, untuk dapat izin BPOM berapa biayanya ya? Saya kurang tahu, nanti saya tanya ke Ibu Ratni. Untuk Mbak Feza Rizka, jika pelaku usaha tidak mempunyai usaha lagi, berarti NIB tidak berlaku lagi. Iya, Mbak Feza, NIB kan nomor induk berusaha, jadi harus yang punya usaha begitu. Ibu Ima Bogor, kan usahanya beda Bu, KBLI-nya yang pertama itu pembuatan tas, lalu saya mau bikin pengolahan kopi. Itu tambah aja KBLI-nya Ibu. Nomor induk berusahanya enggak, nomor induk berusahanya tetap sama. Jadi kalau kayak saya, misalnya saya mau perdagangan ya, terus saya tambah jasa, itu bisa tambah KBLI, tapi nomor induk berusahanya tetap satu gitu. Iya, Ibu Reza. Baik Bapak Ibu, semoga pretest post-testnya nilainya bagus ya, karena sudah semua dijelaskan. Dapat 100 semua. Ini pesertanya dari mana saja Bapak Ibu? Ada dari Sumatera nggak? Bekasi ya? Oh Pak Ilmi Bekasi. Apa kabar Bekasi? Saya Bekasi, Bu. Pak Ilmi, siapa nih yang bicara? Saya, Bu. Siapa namanya Pak? Sekalian kenalan nih Pak. Malahayati dari Bogor hadir. Oh, Bogor. Kemarin saya ke Bogor. Nggak ketemu kita, Bu. Sorma Tince, Toba, Bu. Wih, Sumatera ya? Apa kabar Toba? Siti, Bu Siti di Jawa Tengah. Bu Anissa di Bandung Barat. Bandung aman ya? Katanya ditutup jalannya kemarin. Pak Ilmi, hujan Bekasi. Oh, hujan ya Bekasi ya. Pak Sunarto dari Solo, apa kabar Solo? Pak Munawarah Gresik. Aduh, dari Gresik jauh ya. Bu Nenden dari Cianjur. Aduh, Cianjur aman Bu Nenden. Semoga saudara-saudara kita di Cianjur ya diberikan kesabaran, kesehatan, semuanya diberikan kemurahan rezeki ya, dijauhkan dari bencana.
Bu Anissa, efek gempa kuat karena perbatasan ya Bu Anissa. Waduh, cuma dapat getarannya saja. Ini Jakarta dapat getaran juga nih Bu. Pak Ali dari Bekasi, Bekasi hadir. Bu Esa dari Cibiru hujan. Bu Ari dari mana? Saya kelahiran Sumatera, tapi saya tinggal di Tangerang Selatan, Pak. Iya, salam kenal Bu. Ya, makanya saya lihat nggak ada Sumatera ya. Mitro, Pak Mitro dari Sidoarjo hadir. Waduh, Sidoarjo, kabar. Bu Denden retak-retak dindingnya. Retak-retak dindingnya, ya ampun, Bu Denden. Semoga sehat selalu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya nggak sama Bu Ari nih? Iya, Bapak Ibu. Kita sudah paham Silakan, semua. Bel. Apa langsung praktek saja? Silakan yang raise hand dulu, siapa yang mau bertanya. Ya, dari tadi nggak ada suaranya nih, Bapak Ibu. Cuma di chat Suara aja nih. saya kedengeran nggak sih? Kedengeran Bu Ratni. Kedengeran, Bu Baik. Ratni. Ya. Silakan Pak, siapa yang mau bertanya? Bu Anissa, silakan Bu Anissa. Ya, selamat sore Bu. Sore, Bu Anissa. Bu, mau tanya satu pertanyaan lagi. Kalau Ya. untuk buka situs OSS itu ada waktu-waktu tertentu nggak Bu? Waktu-waktu tertentu nggak ada, Bu. Tapi memang kadang error ya, nggak bisa dibuka. Jadi teman-teman kadang, oh SK bisa dibuka ya, iya lagi nggak bisa dibuka gitu aja. Tapi setelah itu bisa kok. Oh, Nggak berarti ada ya waktu-waktunya, saya ya. tinggal coba Mau terus pagi, aja dari malam. kemarin soalnya Bu. Iya. Mau pengembangan bisa terus gitu. Oh susah ya masuknya. Iya, Jaringan loading tuh, aja Bu. terus. Iya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu Anissa. Ya, silakan. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Nanti Pak Fajar, untuk langkah-langkah pendaftaran ke BPOM, apakah akan dijelaskan hari ini, Bu? Tidak, Bapak. Hari ini hanya untuk NIB RBA. Ayo Bapak Ibu, masih adakah? Bapak lagi serius mengerjakan pretest nih, Bu Ratni. Oh, lagi serius. Post test dong ya. Post Pretest test kan sudah udah ya? dari tadi ya. Oh, pretest sudah dari tadi. Sekarang post test. Ini Bapak Ibu sudah masih ada yang harus ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah mengerti sekali? Mau Gitu? buru-buru praktek kayaknya, Bu Atau mau Ratni. buru-buru praktek? Link post testnya apa sudah dikirim, Bu? Link post Belum, testnya? Belum. baru pretestnya. Ibu Malahayati, pendampingan BPOM bagaimana dikarenakan di sesi sebelumnya kabarnya akan di-share untuk tim BPOM setiap site-nya. Belum ya Ibu? Maksudnya apa Bu? Pendampingan Pendampingan yang BPOM. mana Bu? Di sesi sebelumnya kabarnya akan di-share. Karena ini NIB RBA Ibu. Kalau Oh, BPOM udah kayaknya ya kemarin. kemarin yang Kemarin untuk beratnya ini ya, apa ya? untuk yang sesi Bu Tri kemarin ya, yang belum selesai ya. Nanti kita akan bikin lagi satu sesi buat melanjutkan sesi yang Bu Tri kemarin yang belum selesai karena apa namanya waktunya kemarin kurang cukup ya. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, mungkin ada kesulitan Iya, apa ada dalam mau curhat atau ya, boleh. atau mau langsung praktek kali Bu? Iya, mau praktek silakan di laptop atau di HP. Kalau mau besar, kelihatan di laptop. Bu Saurma mohon di-share link post test. Sudah nggak sabar nih Bu Saurma. Sabar Bu Saurma. Wah, kalau atau nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi ya kita itu selesaikan sesi ini.
PIRT untuk produk repacking apakah sama dengan PIRT produksi, Bu? Ini ada dari Bu siapa Ilmi, nih? Pak Ilmi PRT Murah. repacking apakah sama dengan PRT produksi? Bu Ratni nih yang cocok nih jawabnya. Masalah PRT. Untuk PIRT, repacking dan yang produksi sama saja, Bu. Ya, sama. Nanti ada sesi PIRT sendiri ya, Bapak Ibu ya. Untuk hari ini pertanyaannya mohon tentang NIB RBA. Nah, ini dia dijawab oleh Pak Ali sama. Silakan Bapak Ibu, dan malu-malu. Ini bukan. Kalau Ini ada Bu Osi, silakan Bu Osi. Bu Osi atau Pak Bu Osi ya? Udah tanya aja. Ya udah tanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. ya baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin bertanya, kalau untuk pengurusan POM ini kita dapat memperoleh pendamping nggak ya Bu untuk sebagai konsultasi itu dalam melakukan tahapan pendaftarannya? Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Untuk tahapan apa Mbak? Untuk pembuatan NIB RBA ya? Iya Ibu, betul. Untuk pendampingan, ini sekarang kita lagi pendampingkan, kalau mau praktek silakan. Yang tadi materi saya itu adalah petunjuknya, langkah-langkahnya, bagaimana kita membuat akun OSS dan lanjut ke OSS RBA-nya gitu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang belum punya NIB, yang hari ini mau praktek untuk bikin NIB-nya, bisa sekalian dipandu. Iya, silakan Bapak Ibu. Nanti Adakah? ada langkah-langkahnya, tinggal diikuti saja. Mudah Bapak Ibu, nggak sampai 10 menit. Ibu Anissa mungkin mau praktek. Bu Anissa, udah ada NIB. Tapi Bu Anissa sudah ada NIB, tinggal nambah KBLI saja ya. Sudah ada ya Bu Anissa, sudah ada ya. Atau Ibu atau Mohon Bapak Ibu maaf yang Bu lain sebelumnya. ya. Jika untuk pendamping secara keseluruhan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen POM itu pendampingnya kita dapat peroleh dari mana ya Bu? Sebenarnya itu dari sesi keempat yang kemarin dari pemateri sebelumnya itu sempat menyinggung bahwasanya untuk pendamping BPOM itu ada di setiap site atau daerahnya dan akan di-share untuk nama-nama atau nomor handphone yang bisa dihubungi. Namun sampai dengan hari ini Bu belum ada daerah mana Bu? bisa Bu di mana Bu? di Bogor, Bu. Di Bogor. Mungkin Mbak Siska mungkin bisa dikasih nomor yang di Bogor buat si Ibu, atau bisa nomor saya juga boleh Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya 0818 65 3362. Tapi di WA dulu ya Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada, mungkin dicoba aja Bu Ari, mungkin ada. Ada lagi kah? Kalau tidak ada,
yang ingin praktek ini, apakah masih ada? NIB apakah menjadi syarat kredit usaha, Bu? Semuanya ya, NIB syarat macam-macam ya, Bu. Ayo Bu Ari, ini ada pertanyaannya nih. NIB apakah juga menjadi syarat kredit usaha? KNIB itu sudah kayak KTP sekarang, Bapak Ibu. Jadi penting kita pelaku usaha harus mempunyai NIB untuk pasti kedepannya banyak yang syaratkan untuk NIB ya, karena nggak mungkin kita ada usaha tapi tidak ada buktinya NIB-nya mana, gitu. Jadi NIB sudah seperti KTP. Masih ada. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan ya. Oh, masih ada. Saya Bu kan Munawarah, saya masukkan. coba NIB, terus saya masukkan NIK, muncul jawaban bahwa NIK saya sudah terdaftar. Bagaimana solusinya? Apakah saya harus migrasi dari yang lama ke baru? Kalau iya, bagaimana cara migrasinya? Kalau Ibu sudah ada yang lama, berarti Ibu harus edit Oke. ke NIB RBA saja, gitu. Jadi Ibu Nah, ini ada lagi. Bagaimana cara menambah KBLI? mana lagi ini ada ya. Cara menambah KBLI itu ada Ibu, nanti Ibu klik itu ada edit, kita kayak pensil ya, nanti Ibu login, itu tinggal nambah saja di kayak pensil edit gitu, jadi penambahan KBLI. Ibu Sarmalince, nanti saya kirim nomornya, apakah saya harus ulang bikin OSS lagi? Kenapa harus ulang Ibu? OSS-nya lama, kalau lama tinggal diedit saja, ganti menjadi OSS RBA. Gitu. Kalau misalnya mau nambah usaha, itu tambah KBLI-nya, jadi nggak perlu kita ganti NIB-nya. Gitu. Pak Munawarah, bagaimana migrasinya? Ini Pak Munawarah kan sudah ada NIB ya, sudah ada NIB, tapi NIK-nya jadi Bapak masuk dulu ke login ke NIB yang lama Bapak. Jadi dilihat apakah NIB-nya NIB lama yang masih seri 1.1. Nah, kalau masih yang lama itu diedit saja nanti di sana, ikuti petunjuk yang saya berikan itu menjadi NIB RBA. Jadi nanti jangan di print dulu, lihat print preview-nya apakah sudah berganti gitu. Dicoba ya Bapak. Ini link post testnya Bapak Ibu silakan dikerjakan.
Ibu Epi prakteknya Bu, boleh silakan. Itu nanti materi saya itu nanti dilihat tahapan-tahapannya Bapak Ibu, silakan dipraktekkan. Tapi ingat semuanya harus diisi semua, jangan sampai terlewat karena dia tidak bisa Bapak Ibu, silakan isi post testnya. Saya sudah kirim link post test di chat, silakan untuk diisi. Baik, silakan Bapak Ibu untuk post testnya silakan diisi, dan untuk pertanyaan bisa ini ada pertanyaan ada ya pertanyaan lagi dengan Pak Ilmi. Iya, silakan. NIB lama apakah berbeda nomornya dengan NIB RBA? Tidak Bapak, sama NIB lama. Bedanya tadi ada kan? Bedanya kalau NIB lama itu masih terpisah antara NIB dengan UMK-nya. Tapi kalau NIB RBA itu UMK-nya sudah termasuk ke NIB. Jadi hanya satu lembar kertasnya. Karena yang ada lampiran nantinya. Tuh. Yang aduh-aduh. Bagaimana cara migrasinya? Mungkin kalau Pak Munawarah mau uji coba, mau memigrasi, bisa share screen di sini, nanti bisa sekalian kita praktek. Saya tutup. Ini dengan Bu Dwi, jika sudah punya NIB RBA, kalau untuk menambah usaha yang baru bagaimana? Bisa Bu Dwi dengan menambah KBLI-nya. Jadi dipastikan dulu Ibu buka KBLI-nya, Ibu usahanya termasuk KBLI nomor berapa, baru nanti ditambahkan. Ada diedit, ada gambar pensil di sana, menambah usahanya jangan lupa disimpan. Itu nanti di print kembali, nanti akan terlihat penambahan usahanya. Ibu Anissa nambah ke KBLI kok agak susah ya Bu? Enggak susah Bu, kenapa ya? Jaringan mungkin ya Bu Anissa? Enggak susah Ibu, pelan-pelan aja. Kalau error, login lagi, masuk lagi, klik lagi Ibu. Tetap semangat Ibu Anissa. Baik, Bapak Ibu silakan diisi post testnya. Izin bertanya, apakah NIB ada jangka waktu aktif?
jika dalam Jika 1 tahun diusahakan tidak ada tidak ada operasional operasional usaha. usaha. Tidak ada Bapak Andrea, Bapak atau Ibu nih, tidak ada jangka waktunya. Jadi selama kita ada usahanya, NIB berlaku. Gitu. Walaupun tidak ada operasional usahanya, iya, NIB-nya masih ada. Silakan yang mau bertanya langsung Bapak Ibu, ini di chat terus. Ini Ibu Wiwi, apakah NIB bisa dimiliki beberapa untuk 1 orang? Bisa dimiliki beberapa, maksudnya usahanya? Usahanya boleh banyak Bapak Ibu. Jadi NIB tetap satu NIB, 1 KTP, begitu ya Bapak Ibu ya. Usahanya boleh banyak. Bapak Andriansa, apakah perbedaan kelengkapan SS pada resiko menengah tinggi dengan izin resiko tinggi? Kalau izin itu harus mendapat persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi ada sertifikat standar. Jadi apabila dibutuhkan nanti kalau memang menengah tinggi nanti diurus di 1 pintu gitu. Ada lagi? Karena Bapak Ibu masih ada, maaf, mohon maaf, kurang jelas. Jadi untuk SS dikeluarkan oleh siapa ya Bu? Tidak, tadi dikeluarkan oleh siapa? Kalau sertifikat standar itu pernyataan mandiri Bapak Ibu. Jadi sudah ada di OSS. Formatnya sudah tersedia dalam OSS RBA. Itu untuk risiko menengah rendah. Risiko menengah tinggi dan risiko tinggi itu harus ada verifikasi dari lembaga terkait. Gitu aja itu bedanya Bapak Ibu. Jadi untuk sertifikat standar atau SS itu formatnya sudah ada tersedia dalam OSS RBA. Nanti dicek Bapak Ibu, dicoba di rumah, nanti ada di sana. Yang saya share screen tadi, itu adalah pernyataan mandiri juga. Jadi Pak Andriansa ini termasuk resiko rendah atau resiko menengah rendah usahanya. Sudah pakai SS ya, sertifikat standar. Ibu Wiwi, bedanya apa ya Bu? Itu tadi. Jadi beda antara yang mana nih? Mau saya jelaskan. Risiko menengah tinggi, risiko rendah, kalau rendah NIB saja. Risiko menengah rendah NIB dan harus ada sertifikat standar atau SS. Itu sudah ada formatnya di dalam OSS RBA. Kalau risiko menengah tinggi itu NIB, SS harus verifikasi dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Sedangkan risiko tinggi itu NIB, SS, dan harus persetujuan juga dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Harus ada izinnya. Gitu. Ini Bu Anissa mungkin mau, silakan Bu Anissa. Bu Anissa, silakan.
Ibu Anissa, saya sedang buka OSS di kolom status perizinan tertulis NIB terbit dan SPPL terbit otomatis, dan SPL itu apa ya, Bu? Kalau misalnya Ibu sudah NIB RBA, sudah Ibu print, nanti itu sudah satu paket itu, Bu. Biasanya ada sih tulisannya SPPL terbit otomatis. Iya, itu udah otomatis ya, Bu Anissa. Ibu Pak Ali Anissa, ini udah ngasih KBLI, Pak Ali. Makasih Pak Ali. ini pertanyaannya Bu Anissa, Bu Arif. SPPL terbit otomatis. Kalau NIB terbit, SPPL kayaknya diklik aja deh, Ibu. Saya nggak pernah soalnya. SPPL terbit SPPL. otomatis juga, Bu. Ibu Anissa, dia risiko rendah atau yang mana, Ibu? Termasuk dalam apa OSS-nya? Risiko rendah, nah, berarti NIB saja. Ya, Nggak perlu kita belum dapat, jangan di situ berarti. nggak perlu kita pikirkan yang lain, karena risiko rendah itu adalah perlu NIB saja tanpa ada persetujuan dari kementerian, lembaga-lembaga lain, begitu Ibu. Jadi kalau kita udah print out-nya, kita lihat dia sudah berubah jadi OSS RBA tanpa ada IMK-nya lagi, berarti sudah bisa kita simpan, sudah bisa kita print. Jika saya mendapatkan NIB plus izin, maka NIB keluar, saya sudah bisa operasional ya Bu, atau menunggu verifikasi izin atau lembaga terkait. Kalau operasional itu tetap jalan ya Pak, tanpa NIB. Kita dulu juga tanpa NIB, kita kalau buka usaha tetap saja, tapi sekarang kan harus ada NIB gitu untuk persyaratan yang lain-lain begitu Bapak. Jadi kalaupun misalnya belum terverifikasi, tetap saja menurut saya sih operasionalnya jalan saja Bapak. Sambil menunggu verifikasinya dari lembaga terkait. Begitu. Masih Postesnya- ada pertanyaan Bapak Ibu? Postesnya udah dikerjakan Silakan Bapak Ibu. postesnya diisi. Ya mungkin Pak Ilmi. Pak Hilmi ini dikasih akses aja Mbak Siska. Iya, Supaya dia jadi dia bisa bisa share screen. share. Jadi bisa yang lain juga ini. Silakan Pak Ilmi kalau mau di apa? Silakan Pak Ilmi Praktek mau share di- screen menjadi apa, praktek biar share. yang lain bisa melihat. Berarti Pak Ilmi ini OSS 1.1 ya, belum OSS RBA. Iya, Bu. Iya, silakan Pak Ilmi. Silakan screen share Pak. Iya, Ya, papatannya. ya begini Bu ya. Iya Pak. Jadi saya udah punya NIB tapi NIB lama Bu, 2018 waktu itu. Kemudian ternyata ada perubahan untuk RBA ya. Ini belum sempat migrasi. Jadi gimana Bu caranya Bu ya? Iya, edit Pak, diisi semua data-datanya, perizinan berusaha. Ya, mulai dari sini Bu ya. Iya, coba. Terus ke Pengembangan, perubahan itu Pak, coba.
Perubahan. Perubahan ya. Ya. Nih, perubahan data usaha, apakah ada, kita lihat dulu apakah Bapak mau edit. Nah, di sini. Apakah mau ditambah bidang usahanya, KBRI? Sementara belum, Bu. Belum. Terus kemana, Bu? Pengembangan, coba Pak. Pengembangan. Sudah ini ya. Satu pengembangan. Ini pengembangan, Bu. Daftar kegiatan usahanya belum diisi itu kayaknya Pak. Ada. Ini dari mana, Bu? Masih kosong. Coba Isi ulang lagi Pak, dari awal itu Iya, kosong dari soalnya. awal Pak, kita isi ulang. Di sini, Bu. Iya, Kalau enggak lebih baik itu logout dulu, ntar masuk tinggal dikembangin aja. Biasanya kan ada permintaan pengembangan KBL apa NIB gitu sih, setahu. Tapi ini udah login, Pak. Ini sudah login di ini saya nih. data usahanya belum diisi tuh ya Pak. Mabuk mulainya dari mana? Saya tinggal permohonan baru. Coba beranda. Kalau permohonan baru nanti Oh, ya. permohonan baru, karena ini hanya diedit saja Pak, belum lengkap datanya. Coba. Gimana, Bu? Ini mulainya dari mana? NIB coba. NIB. Nah, data usaha itu nggak bisa diklik ya Pak. Nah, itu data usahanya Pak. Yang di bawah data usaha, data usaha. Halo, Assalamualaikum. Nomor KBRI, lokasi usaha, data usaha. Ini inputnya dari mana, Bu? Pak Nato, Biasanya, boleh masuk Pak, sebentar Pak. Ya. Mohon maaf, sedikit aja. Mohon maaf Bu. Itu Iya, masuknya, silakan. masuknya perizinan berusaha, langsung klik pengembangan, Pak. Karena kalau ini migrasi pertama ya. Iya, migrasi pertama. Kalau migrasi pertama langsung pengembangan, nanti muncul Oh. data usahanya. Oke. Terus bawahnya, terus ke bawah. Tadi jalan anu belum. Kalau harusnya muncul ini di pengembangan. Bisa muncul. Atau enggak di logout dulu, langsung login. Iya, di refresh dulu Pak. Jangan dulu. jangan di perubahan. Kalau perubahan data lama nggak mau muncul nanti. Biasanya sih kalau yang saya alami itu logout dulu, nanti kan Ya. pas sebelum login itu ada permintaan tuh migrasi, nanti situ tinggal diklik nanti masuk semua datanya. Ya. Tinggal dirubah mana yang berubah gitu doang. Ya, di pengembangan, jangan di perubahan. Kalau perubahan nanti nggak mau masuk data lama. Oh, berarti bisa saya logout dulu ya? Ya, di refresh aja Pak. Oke, saya coba dulu. Bentar, ini.
Begini Bapak Ibu. Halo. Bapak. Pak Sunarto, apakah masih standby Bapak? Ya Pak, itu masuk perizinan berusaha langsung pengembangan coba. Sini Pak ya. Ya, di pengembangan. Oke. Terus Pak, ke bawah muncul nggak yang KBLI lama? Harusnya muncul. Oke Pak. Oh ini migrasinya nggak sempurna ini. Harusnya ada muncul nomor KBLI lama. Pak, KBLI Bapak udah muncul, yang lama nomor berapa KBLI? Isinya kenapa nggak di sini? Kalau enggak ya langsung dimasukkan tambah itu aja Pak. Nanti muncul 2 tapi resikonya. Artinya muncul 2 KBLI. Di mana Pak? Maaf. Langsung di atasnya yang biru itu. Sini Pak. Ya, itu bisa masuk situ ya. Ya, itu tinggal isi semua aja, Pak. Jadi pilih bidang usaha itu, mulai bidang yang biru itu, Pak. Ini. Ya, dipilih aja. Terus nanti diisi sesuai yang diajarkan Bu Ari tadi kan ada tuh, habis ini. Diklik aja langsung. Iya. Seperti yang disampaikan Bu Ari tadi, tinggal ngisi aja itu utama. Kemudian KBLI-nya dipilih sesuai yang daftarnya Bu Ari tadi. Lanjut sampai akhir. Itu diketik pakai keyword aja bisa Pak, kalau nggak perlu KBL, kalau nggak tahu KBLI-nya. Misalkan Bapak usahanya apa? Keripik tempe Pak. Ya, dicari aja misalkan keripik tempe. Sini cari aja keripik gitu. Nanti akan muncul keripik itu Pak. Nah, Ini Pak ya. Nah, seperti itu. Silakan Bu Ari, mohon maaf ini saya ngasih nyambi. Mohon maaf. Nanti lanjut saja dengan Bu Ari ya Pak. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih Pak. Nah, tinggal dicari KBLI-nya Pak. Pilih bidang usaha. Ditulis 10794. Tapi yang spesifik ke keripik Industri tempe kerupuk, keripik payek dan sejenisnya ya. ya masuk ke kacang-kacangan Bu ya. Dicari sesuai dengan usaha Bapak. Kalau sudah yakin, diklik. Ini udah bisa saya simpan Bu ya. Simpan. Silakan Pak. Simpan. Apakah memilih NPWP? Maksudnya punya NPWP itu ya? Iya. Diisi nomornya. Maaf Bu, izin bertanya. Ya. Kalau NPWP itu untuk NPWP memang perusahaannya atau NPWP pribadi kita, Bu? Pribadi, Bu. Kalau misalnya. Oh, berarti pribadi bisa dimasukkan gitu ya? Ya. Oke, baik. Untuk Makasih, menambahkan, Bu. Bu Nisa, menambahkan kalau untuk perusahaan berarti NPWP perusahaan. Tapi kalau NIB-nya pribadi, NPWP-nya pribadi, Bu.
Oh iya Bu, kalau Iya, begitu Bu. berarti saya masih pribadi sih, soalnya ditambahinnya didaftarinnya pribadi. Cuman ini untuk tambah KBLI sampai detik ini nggak bisa masuk-masuk. Nanti dicoba Bu. Ini habis yang ini ya, kalau Ibu mau coba. Assalamualaikum Bu, mau tanya. Ibu, saya dulu pernah mengisi KBL itu. Misalnya, Nah, Itu apa? siapa dulu yang mau tanya? NPWP pribadi yang itu apa masih bisa ya Bu? Kan dulu NPWP dari Sampurna. NPWP lama ya? Dari Sampurna dulu, terus sekarang kan udah nggak kerja, apa itu masih bisa? NPWP pribadi atau punya usaha Ibu? Sampurna maksudnya? Dulu dari karyawan pribadi. Sekarang kan udah nggak NPWP. kerja. NPWP-nya masih NPWP pribadi bisa diganti dengan NIB, RBA. NPWP ya, Bu. NPWP-nya bisa, Ibu. Ini nggak pakai NPWP juga bisa. Tapi kalau misalnya ada NPWP juga lebih bagus. Ya udah, makasih. Berarti belum daftar ya Ibu NIB ya? Boleh, Bu. Belum, tadi Ya. telat. Kalau mau coba sekarang boleh. Ya tadinya nggak ngikuti. Baru masuk jam 3 tadi. Pak Bu. Iya. Ini Bu Cindy. Untuk akun Pak Ilmi, kalau sebelumnya sudah pernah input, coba cek perubahan data di riwayat perubahan data. Nah ini Pak. Lalu di bawah halaman centang, klik lanjutkan. Ini dicoba nih saran Bu Cindy. Ya, sedang ganti. Misalnya udah yakin, simpan. KBLI saya sudah pernah ngisi, ternyata 10.793 bukan 94. Oke, terus Luas lahan usaha. lokasi usaha. Ini harus detail, Bu. Iya. Kota dulu nggak, Bu ya? Iya, coba Pak. Tapi sebaiknya sih detail. Detail ya. Karena data usaha kan. Ya nggak di tap otomatis gitu, Bu ya. Ini manual aja begini, Bu. Iya. Itu alamat usahanya provinsi. Jadi harus lengkap ya Bapak Ibu. Nanti dia nggak bisa disimpan. Waduh, ini.
Latitude itu apa ya? Itu posisi di peta itu. Ada yang deskripsi ini bagaimana Bu? Maksudnya Deskripsi kegiatan usahanya apa, Pak? ini ketik manual aja. Itu validasi resikonya nggak diklik ya Bu? Atau nggak usah? Yang mana, Bu? Perbaiki, berarti ada yang harus diperbaiki, Pak. Yang keluar keterangan-keterangan merah itu berarti harus diperbaiki. Oh. Ini maksudnya apa Bu? Coba diklik ada segitiga itu, Pak. Validasinya diklik, Pak. Ini diklik ini. Iya. Nah coba ya itu diklik, Pak Pak. diklik. Ya. Oh, latitude. Nah, Ya. itu keterangan kan. Ini gimana nih? Coba yang merah-merah itu aja yang dulu. Mulai dari sini ya. Nah, ini ada kosong. Petanya itu diklik yang warna merah dipaskan dengan alamat Bapak. Jadi titik koordinat ya betul di peta itu, yang peta Bandung itu loh. Ya, itu Bapak titik sesuai dengan yang alamat ditulis itu. Nanti muncul itu. Terus sama persis titik koordinatnya. Kalau belum muncul nggak mau pindah. Ya, itu harus pas. Dipaskan di rumah Bapak. Tunggu dulu aja sampai persis itu. Kalau nggak tepat, dia nggak mau muncul. Nanti akan muncul secara otomatis. Pak maaf, sambil Pak Ilmi nyari lokasi, mau nanya itu kalau misalnya pas pengembangan nggak masuk-masuk itu gimana Pak? Apa Ibu? Yang kalau pas klik pengembangan di izin berusaha yang mau nambah KBLI, kalau itu nggak masuk-masuk terus itu memang loading dari OSS-nya atau gimana Pak, Bu? Dari loading OSS Ibu dicoba aja. Berkali-kali loading malah disuruh tunggu 1 kali 24 jam Bu ini tuh Bu keterangannya. Iya, karena kan memang sistem kan Ibu. Kita harus menunggu kalau memang dia jaringannya nggak bagus berarti. Tapi biasanya besoknya langsung bisa. Berarti tinggal dicoba lagi besok ya, kalau udah Ya. ada notif gitu. Terima kasih Bu. Iya, Bu Anissa. Jaringan juga pengaruh ya ini ya. Saya ada di sekitar sini. Maaf Bu, ini nggak tahu nih, remote nih kayaknya jaringan saya.
Halo Bapak, udah putus ya? Iya Bu, jaringan ini kayaknya Bu. Saya harus ini deh. Jaringan ya Pak? Ya, Atau dicoba lagi, saya screen lagi Pak? Petanya malah nggak kebaca ini. Nah, jaringan di saya nih kayaknya kurang bagus Bu. Jaringannya nggak bagus ya? Iya. Jadi itu tadi Bapak Ibu kalau misalnya kita nggak isi semua nanti dia ada bisa tersimpan ya, ada keterangan merah apa yang kita salah gitu. Jadi diulang kembali, kita isi kembali. Kalau soal masalah jaringan, dicoba aja terus karena nggak bisa kita kembalikan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau kalau masih mengerjakan proses. Ibu Laili? Ibu Laili mau share screen? Kalau mau edit ya dari SS lama seperti Bapak tadi ya. Iya, Ibu. Pilih pengembangan, isi semua data-datanya yang agak ribet untuk ngisi usaha ya. Yang tadi, jadi pilih jaringannya yang bagus. Kalau sudah yakin, semuanya disimpan. Begitu. Tapi diedit semuanya diisi, jangan sampai ada yang kosong. Materinya nanti dikirim ya, Bu Yuni. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tadi Pak Ilmi udah sukses belum ya? Jaringan Bu Ratni. Oh jaringannya ya? Iya berarti Iya, nanti khusus. Pak Ilmi bisa mencoba lagi sendiri. Nanti kalau kesulitan mungkin bisa menghubungi Bu Ari atau mungkin bisa dengan Pak Narto juga. Boleh Pak. Untuk post test sudah selesai Bapak Ibu, sudah dikerjakan atau belum ya post testnya? Ibu nomor kontaknya Bu Ari atau Narto bisa Bu? Sudah prosesnya udah. Udah ya. Masih ada yang mau mencoba lagi? Ini Bu siapa nih? Bu Wiwi mau coba ya? Boleh silakan Bu Wiwi. Aku kalau dulu udah pernah punya halal, kemudian sekarang sudah habis masa Perpanjang ya? Iya, diperpanjang, benar. Atau kalau harusnya sekarang kalau
Kalau dulu masih LPOPOM MUI, berarti sekarang harus daftar baru di isi halal. Silakan Bu Wiwi, Silakan Bu Wiwi. di share screen. Ibu Laili, kalau sudah pengembangan harus cetak NIB lagi. Ya, karena Ibu yang lama ya NIB-nya ya. Kan ini harus edit dulu Ibu. Kita harus rubah menjadi NIB RBA. Kita lihat printout-nya apa sudah berubah. Kalau misalnya sudah yakin, sudah diisi semua, saya sudah RBA. Kalau sudah RBA, sudah selesai Bu, tinggal dicetak, disimpan, dicetak. Kalau bakso aci dan dan seblak, beda kayaknya Bu. Coba nanti dilihat lagi KLBI-nya karena banyak sekali Bu. Nanti diperhatikan bakso aci, seblak, KLBI-nya apakah sama. Itu kan sudah ada daftarnya. Tadi yang di share ada daftar yang di chat dikasih juga Pak Ali tadi. ada daftar KBLI. Ini mohon handphonenya Bu Ari dan Pak Narto. Nah, tahu saya nggak tahu. Ini handphone saya ini Bu. Tanya Mbak Siska deh. Ya. Agak kurang jelas Bu, mohon maaf. Apakah ada nomor HP yang bisa saya konsultasi? Oh Bu, ya. Wiwi ya. Silakan Bu, nomor Bu Ari. Ini Bu Wiwi, nomornya Bu Ari sudah ada. Bu Safikiah, Bu Safikiah tadi mau nanya apa Bu? Silakan bertanya, silakan boleh. Tapi saya tadi nggak ngikutin. Oh, nanti materi saya kasih Bu, nanti diikuti di materi langkah-langkahnya karena Ibu Safia belum punya NIB sama sekali ya, jadi daftar baru. Iya, belum sama sekali. Soalnya tadi Ya. saya di bidang usaha jasa, jadi ya gimana ya. Tadi telat memang saya, maaf. Belum Nggak apa-apa Bu, paham. nanti ini. Iya, Nanti materinya dibaca di-share. materinya saja. Nanti dibaca dulu di ini kalau nanti kalau kalau kesulitan atau belum mengerti baru bisa bertanya melalui WA saja ya Bu ya. Materinya Atau nanti bisa tonton lagi YouTube-nya Big Indonesia karena ini kita live di YouTube berarti besok ya Ibu bisa nonton lagi. Iya, iya. Masih ada pertanyaan kah? Kita masih ada waktu. Gimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka ini sekarang sudah jam 15.45. Sebenarnya kita masih ada waktu. Nah, ini masih ada pertanyaan dari Ibu Desi. Iya, Bu Desi mohon informasi untuk penentuan KBLI untuk jenis kategori pangan. Misalnya jenis pangan. Itu daftarnya tadi Ibu sudah di-share di chat. Coba nanti dibaca, dibuka, dibaca-baca. Termasuk KBLI yang mana. Dicoba naik manjat ke atas chatnya. Ada daftar KBLI. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu.
Coba lihat, dicocokkan. Kalau sudah yakin, ditambahkan ke NIB-nya kalau sudah ada. Betul. Jadi Ibu Bu Desi produknya apa, Bu? Nah, ini Pak Ali Nur Hasan juga bisa bantu nih. Jadi Pak Pak Ali, Ilmi tinggal di kalau Pak Ilmi kebetulan dekat dengan Pak Ali juga bisa, atau jauh juga nggak apa-apa sih. Nggak bisa WA. Ini ada nomornya Pak Ali. Pak Ali juga dengan senang hati akan bisa membantu Pak Ilmi dalam proses NIB-nya. Laili, izin save nomornya Bu Ari. Silakan Bu. Konsentrat 2. Oh, Bu Desi konsentrat 2 ya. Nanti bisa dicek KBLI-nya di daftar KBLI yang tadi di share sama Pak Ali Nur Hasan, Ibu. Nomor 7 Bauran. Oke. Masih ada? Tata cara perpanjangan PIRT ada Zoom-nya nggak Bu nanti? Kalau nggak salah itu ada di sesi berapa ya? Sebentar. Mungkin Ibu juga bisa cek di Zoom-nya, di YouTube-nya Big Indonesia. Kita ada beberapa sesi yang sudah pernah membahas tentang PIRT. Jadi nanti Ibu bisa tonton lagi yang ada di YouTube-nya Big Indonesia. Kalau untuk yang sesi yang sekarang itu sebentar. Tiga lagi nih. Apa? Yang belum ya? Nanti kita juga akan ada sesi Zoom lagi untuk lanjutan yang sesi kemarin, sesi 4 tentang pendaftaran perizinan BPOM dan PIRT melalui OSS. Tapi nanti setelah sesi ke-7 selesai ya, kita selesaikan dulu sampai sesi 7, nanti baru kita akan adakan satu sesi lagi untuk saling sharing untuk bagaimana mendaftarkan MD atau PIRT melalui OSS. Ini pertanyaannya Bu Sinta. Gimana nih Mbak Siska? Ada pertanyaannya dari Bu Sinta. Untuk jadwal sesi 6, apakah bisa di-share link Zoom-nya? Atau apakah akan di WA ke masing-masing peserta?
Iya, Mbak nanti Siska. nanti untuk sesi selanjutnya akan kami share by WA juga Ibu, dan tentunya kami share juga di sosial media Big Indonesia, di Instagram Big Indonesia official dan Facebooknya Ibu. Jadi setiap kegiatan akan kami update di situ, di sosial media kita. Iya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu follow Instagramnya Big Indonesia, YouTube-nya Big Indonesia, dan Facebook-nya Big Indonesia. Semua kegiatan akan selalu di-share di sana, selain untuk melalui WA dan WA ya. Selain melalui WA, pastikan Bapak Ibu memfollow sosial medianya Big Indonesia. Ini Pak Rizal. Saya sudah ikut penyuluhan pangan. Cara dapat PIRT di OSS bagaimana, Bu? Ada nanti petunjuknya, Mbak Rani ya, untuk OSS di PIRT. Nanti season selanjutnya ya, Bu Rani. Ditunggu aja Pak Rizal. Jadi Pak Rizal berarti nanti kalau sudah punya NIB-nya, silakan masuk ke akunnya OSS-nya, terus mengajukan izin PIRT-nya. Kalau masuk ke akun OSS itu berarti download dulu ya, Bu? Oh, tidak harus, Bu. Lewat web saja, Ibu. Lewat web oss.go.id. Nanti di materi ada, Ibu. Silakan diikuti. Iya. Masih ada pertanyaannya? Masih 5 menit. Produk saya wedang uwuh sudah halal. Sekarang lagi berjalan uji nutrisi. Apakah perlu BPOM sedangkan masih satu rumah? Ini Bu Ratni ini yang jawab. Wedang uwuh mungkin bisa PIRT, Bu. Sudah NIP, PRIT, halal, merek sudah sekarang lagi berarti jalan. ya sudah dong. Berarti nggak usah BPOM ya, Bu. Gini, kalau Ibu ingin meningkatkan BPOM MD bisa saja. Tapi dengan adanya PIRT berarti Ibu sudah bisa beredar, sudah bisa sudah bisa mengedarkan produknya gitu. Kan kalau sudah tidak harus dua-duanya, cuman kalau Ibu mau meningkatkan menjadi MD ya berarti ya lebih baik. Tapi kalau dengan PIRT itu juga sudah cukup. Karena masih satu rumah. Iya. Jadi nanti kalau Ibu pengen peningkatan berarti harus ada dapurnya, harus sudah terpisah dari dapur rumah tangga. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Karena sudah halal otomatis sudah PRT ya, Bu. Kalau halal kan beda ya, Bu ya. Jadi
halal itu kan pengurusannya melalui BPJPH atau si halal. Nah, itu dikeluarkannya itu sertifikat halal namanya, sertifikat yang menyatakan bahwa produk ibu sudah halal, adalah produk yang halal. Sedangkan untuk PIRT atau MD atau izin edarnya BPOM itu adalah sertifikat yang menyatakan bahwa produk ibu boleh beredar. Jadi dianggap sudah aman gitu. Jadi PIRT atau MD itu adalah tentang keamanan produk. Jadi dia boleh beredar atau tidak boleh beredar gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dulu waktu ngurusnya itu terus halal harus sudah punya PRIT. NIB, PRIT baru halal. Ya, betul. Jadi yang paling pertama dulu NIB-nya. Ya, betul. Terus PRIT, terus halal. Terus sekarang uji nutrisi. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Mantap, Bu, udah lengkap ya. Iya, yang penting lengkap, Bu. Kalau Udah, lengkap kan kita juga aman. sudah. Ya, merek juga sudah. Wah, keren sebenarnya sini si Ibu udah melengkapi semuanya. Dari segi merek sudah dilindungi juga, jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain gitu ya. Ini penting juga ini buat Bapak Ibu bahwa merek kita kalau sudah dipatenkan atau sudah didaftarkan ke HAKI, maka merek kita tidak bisa digunakan orang lain. Kalau misalnya merek kita bagus gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sebaiknya memang semua keperluan atau hal-hal yang diperlukan untuk usaha kita itu dipenuhi satu persatu dipenuhi supaya nilai jualnya semakin meningkat. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah hampir jam 4 sore dan kita waktunya sampai jam 4 sore, maka untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Ari Maya Lestari yang sore ini telah menyempatkan waktunya memberikan materi kepada kita semua. Dan terima kasih juga atas kontribusinya tadi ada Pak Narto, ada Pak Ali, dan Bu Sini, dan lain-lain yang telah berkontribusi hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Bapak Ibu peserta workshop hari ini, semoga produk Bapak Ibu ke depannya menjadi produk yang lebih luas ya, pemasarannya lebih luas. Amin. Baik di Indonesia, Amin, Allahumma dan mungkin juga nanti bisa untuk ekspor. Amin, untuk yang bisa ekspor nanti kelas-kelas ekspor juga ada di Big Indonesia. Silakan bergabung juga. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.